aku dan mungkin juga kita tentunya kecewa ya dengan pernyataan Menteri Agama yang bilang bahwa kasus kekerasan seksual di pondok pesantren itu katanya dilebih-lebihkan oleh media. Katanya kasusnya nggak sebanyak itu. Nah ini kan misleading ya, karena masalahnya tuh bukan pada seberapa banyak atau seberapa sedikit jumlah kasus kekerasan seksual yang ada, tapi kok bisa ada gitu, kok bisa ada kasus kekerasan seksual. Meskipun cuma satu itu tuh udah kebanyakan, karena di tempat manapun, apalagi di tempat yang memang misinya adalah menjunjung tinggi pendidikan dan budi pekerti, satu itu udah terlalu banyak. Dalam sistem pesantren yang menempatkan kiai sebagai figur otoritas terakhir yang punya kuasa dan tanpa pengawasan, penyalahgunaan kuasa itu memang bisa mudah sekali terjadi. Kita udah sering mendengar banyak kasus kekerasan seksual karena timpangnya relasi kuasa yang ada. Ambil kasus di Sumeneb, di mana ada 13 santri perempuan yang mengalami kekerasan seksual karena dikasih tahu bahwa guru atau kiainya itu adalah figur tertinggi yang nggak boleh dibantah gitu. Jadi mereka nyuruh apa aja nggak boleh ngelawan. Nah belum lagi ada juga pengasuh pondok di Cilacap yang melakukan pencabulan dengan iming-iming menjijikkan gitu supaya tirakat santri berhasil katanya. Ada lagi santri yang menjadi korban di Jombang dan Tulung Agung yang diancam bakal dihukum ustadznya. Kemudian ada belasan santri yang menjadi korban guru di Ponpes di Sumatera Selatan dan aku rasa banyak sekali kasusnya. Jadi dari sekian kasus ini poinnya kan ada pada fakta bahwa terdapat korban sehingga ada yang salah nih dengan programnya atau sistemnya. Dan dalam konteks pesantren, sistem itu gagal melindungi anak-anak dari kekerasan dan gagal melakukan pengawasan terhadap otoritas pesantren. Pernyataan dari Menteri Agama yang ada tuh bukannya mengadres akar masalah ya, tapi justru mereduksi trauma dan mereduksi rasa sakit korban sebagai sekedar angka yang kecil gitu dan dibuat-buat gitu. Karena gini, tanpa dibesar-besarkan media, secara angka, kasusnya tuh memang besar gitu. Kasusnya memang termasuk tertinggi. Dan realisasinya bisa jadi lebih tinggi lagi. Kenapa begitu? Karena secara umum, perempuan itu kan, secara umum gitu, perempuan, apalagi perempuan muda, apalagi perempuan anak kecil, itu enggan melapor atau bahkan sekedar cerita pengalaman kekerasan itu akan enggan. Karena bagi kebanyakan perempuan, pengalaman itu sangat menyakitkan secara mental gitu dan juga traumatis sehingga tuh pengennya dilupain aja, nggak usah dilaporkan, nggak usah diceritain, apalagi kalau itu terjadinya ke perempuan-perempuan yang dibesarkan dengan nilai-nilai kesucian keperempuanan dan kaitannya dengan harga dirinya. Kalau dia sudah disentuh itu sama saja dia sudah dinodai, itu sudah ternoda, sudah tidak berharga dan dia nggak mau orang tahu gitu. Nah, dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, seringnya perempuan akan mendapat hukuman ekstra, akan dapat hukuman sosial karena menjadi korban gitu. Korban akan dipojokkan, diberikan label dan stigma, disalahkan, sehingga jadinya ya seringnya buat perempuan sebagai korban kekerasan seksual tuh lebih baik diem aja gitu. Nah, beda dengan di negara yang lebih bebas dalam arti mereka tidak menggunakan kerangka norma kesucian dan harga diri wanita. Korban pelecehan itu bisa nyaman melapor karena tahu dirinya itu punya hak atas perlindungan dan penyerangnya itu berhak dihukum karena melanggar ketubuhan dia. Nah di sini kan beda ya, kadang perkosaan dan zina pun dianggap setara gitu, makanya suka ada polisi yang nyaranin pemerkosa untuk nikahin korban karena hal itu dianggap menyelamatkan kesucian korban. Nah dalam hal berpihak pada korban kekerasan seksual kita juga masih sangat-sangat jauh ya progresnya. Kita masih mewajarkan kekerasan seksual bahkan di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai agama. Para pemimpin kita masih menganggap remeh dan masih miskin empati terhadap korban kekerasan seksual di pesantren yang padahal kebanyakan korbannya adalah anak-anak gitu. Dan meremehkan potensi korban yang akan terus bermunculan akibat penyepelean dari kasus-kasus yang udah terjadi. Nah, kekhawatiran utama Menteri Agama kita kan katanya beliau khawatir para orang tua akan alergi memasukkan anaknya ke pesantren. Yang padahal kalau mau pesantren jadi opsi yang menarik buat orang tua,
ya harus bersaing lah secara kualitas, jaminlah keamanan anak-anak. Ya mungkin salah satunya dengan menghukum tegas pelaku kekerasan seksual di institusi pesantren. Karena pesantren itu kan lingkungan yang cukup isolatif ya. Naruh anak di pesantren itu kan berarti naruh anak untuk nggak pulang-pulang gitu, kecuali liburan sekolah. Nah gimana kita bisa naruh anak kita, apalagi kalau perempuan, laki-laki juga kadang jadi korban ustadznya sih. Apalagi kalau perempuan itu kita tahu di sana ada predator dipelihara, itu kita gimana bisa orang tua ngerasa aman menitipkan anaknya ke pesantren gitu. Dan nanti kalau anak kita kenapa-napa, anak kita yang disalahin gitu masalahnya. Dan akan direduksi jadi sekedar angka aja. Belum lama itu kan ada cerita, ada komika bernama Eki Priagung. Jadi dia melaporkan ustadz, ngelaporin guru ngajinya yang melecehkan dia waktu kecil dan menyeretnya ke pengadilan. Nah ini tindakan yang sangat berani ya. Aku rasa ada banyak predator di lingkungan tertutup itu melakukan aksinya tanpa mendapatkan konsekuensi apa-apa ya. Karena korban-korbannya adalah anak kecil yang belum mengerti. Dan ketika korbannya sudah dewasa, mereka akan berusaha untuk bangkit, untuk sembuh dari lukanya, dari traumanya, dan gak berani nuntut keadilan demi menjaga dirinya tetap waras dan melindungi dirinya dari stigma negatif sebagai korban gitu aja. Jadi ya aku wow banget sih Eki mau dan berani menuntut keadilan. Nah jika mental korban bisa kayak Eki, itu kan predator ini kalau mau melakukan kejahatan bisa jadi mikir-mikir lagi gitu. Maksudnya kalau mereka pikir anak-anak ini nggak ngerti sekarang, bisa jadi kalau mereka udah gede mereka akan dituntut gitu. Karena anak-anak itu kan belum bisa melindungi dirinya sendiri ya. Ya maka adalah merupakan tanggung jawab orang tua, guru, dan orang-orang dewasa di sekitarnya untuk melindungi anak-anak. Tapi melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang tinggi, ya selain masalah lainnya, menaruh anak pesantren yang kualitas pengawasannya buruk itu rasanya kayak apa ya, kayak tindakan orang tua yang gak bertanggung jawab gitu. Dan guru yang bertugas mendidik malah jadi pelakunya gitu, malah jadi pelaku kekerasan seksual. Nah kalau jadinya begitu terus anak-anak ini berlindung ke siapa? Aku rasa kita harus mulai memberikan apresiasi pada pesantren yang berhasil memberikan pendidikan berkualitas, hasil pengelolaan yang profesional, dan berhasil memprovide keamanan bagi santri-santrinya. Dan kita berhenti memberikan apresiasi pada pesantren yang bergantung pada pengkultusan tokoh dan mengabaikan keamanan anak-anak. Jadi adalah sikap yang wajar dan masuk akal jika orang tua enggan memasukkan anaknya ke pesantren karena banyaknya kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual. Ya karena sebagai orang tua selain ingin kualitas pendidikan yang baik, pasti ingin anaknya aman dong. Kenapa malah nyalahinnya ke media gitu, media melebih-lebihkan. Ya harusnya yang disalahin pesantren, kenapa di situ ada kekerasan, kenapa bisa ada kasus kekerasan seksual gitu. Dan bahkan menurutku ini sangat mungkin bisa jadi masih undercovered ya. Masih ada banyak kasus dan cerita kekerasan di institusi pesantren lainnya yang tidak berkesempatan diulas media. Jadi aku harap Menteri Agama tidak bersikap seolah melindungi pelaku-pelaku kekerasan di pesantren dengan dalih ini kan perjuangan 200 tahun perjuangan kiai dan santri gitu. 200 tahun perjuangan kiai dan santri di masa lampau itu tidak dapat mengkompensasi kejahatan seseorang yang dilakukan hari ini. Dan penderitaan anak di hari ini itu juga tidak bisa ditebus dengan karisma kiai. Hidup anak, masa depan anak itu berharga mau dia santri ataupun bukan. Kita nggak boleh menyepelekan kekerasan seksual pada anak-anak. Ya pernyataan Menteri Agama ini bikin aku sedih karena seperti melanggengkan pesantren sebagai tempat ramah kekerasan seksual demi menegakkan tradisi dari para kiai dan santri. Karena gini ya, dari kasus-kasus yang kita tahu yang udah diulas oleh media, kita tahu nih anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini, mereka justru dihimbau oleh pimpinan pesantrennya atau oleh pihak pengelola pesantrennya untuk tidak melaporkan itu ke orang tua, apalagi ke pihak yang berwajib. Dan udah gitu pelakunya itu tidak mendapatkan sanksi apa-apa gitu. Dan kalaupun ada masalah sama pihak luar, seperti misalnya sama pihak yang berwajib atau keluarga, mereka diharapkan untuk damai aja gitu, seolah nggak terjadi apa-apa gitu. Dan kejadian itu sudah terlalu banyak, terlalu biasa
eee, seolah tuh anak-anak di pesantren tuh tidak diajarkan untuk melindungi dirinya secara seksual gitu. Kita kan sekarang mulai ada nih campaign-campaign di mana para pendidik dan para orang tua itu ngajarin anaknya tentang konsep konsen gitu. Nggak boleh kalau ada yang mau cium, kok nggak boleh ya, nggak boleh ada yang cium, nggak boleh ada yang pegang, dikasih tahu mana bagian yang aman untuk dipegang, mana yang nggak boleh dipegang orang asing, dan sebagainya dan sebagainya. Sementara itu di pesantren ini kan orang tuanya nggak ada ya, orang tuanya di rumah. Yang di pesantren kan dijaga sama guru-gurunya. Dan udah gitu guru-gurunya ini tidak mengajarkan anak-anak secara tegas mana batasan-batasan, dan karena guru-gurunya merasa punya otoritas terhadap santrinya, udah gitu orang tuanya jauh di rumahnya, jadi mungkin mereka merasa aman untuk melecehkan santri-santri ini. Dan santri-santrinya karena punya rasa hormat, rasa takzim, dan rasa patuh pada guru-gurunya, terlalu takut untuk lapor. Dan biasanya santri yang lapor, ya itu, ya akan dibungkam. Nah, menurutku ini PR besar yang harusnya Menteri Agama bisa address ya, untuk merombak sistem pesantren untuk tidak lagi ramah pada kasus kekerasan seksual gitu. Selama ini dari kasus-kasus yang kita tahu bahwa secara sistem pesantren itu ramah pada predator, tidak ramah bagi korban. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah mungkin kalian punya tanggapan lain atau mungkin punya bantahan untuk aku? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.